Karena di ajaran Islam itu kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, ya kan? Jadi kan kita masuk soal kebersihan lingkungan ya. Jadi lingkungan tuh harus bersih dari sampah, ya kan? Nah, bagaimana supaya lingkungan itu supaya bersih dari sampah? Itu tadi aku bilang kan soal hak dan kewajiban. Jadi hak dari warga itu adalah mendapatkan perlindungan dari pemerintah, perlindungan kenyamanan beraktivitas ya, berlalu lintas, fasilitas juga ya Pak. Kemudian kenyamanan kebersihan ya kan. Jadi itu hak lah ya kan. Tapi kan ada juga kewajiban masyarakat. Misalnya masyarakat artinya seperti saya bilang tadi, membersihkan diri sendiri dulu ya kan. Artinya selain membersihkan diri sendiri ya, membersihkan sekitar rumah dan lingkungan lah. Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Tempat pembuangan sampah. Kemudian kan kalau secara menyeluruh kita lihat di kota ini kan, terkesan penanganan sampah ini masih apalah istilahnya aku bilang ya, masih keteter lah pemerintah menghadapi penanganan sampah ini. Selain tempat pembuangan akhir di sana juga sudah membunuh dan belum ada juga alternatifnya ya kan. Alat-alat untuk mengangkut sampah itu juga belum cukup memadai armadanya ya kan, masih kurang kalau dari jumlahnya. Tapi di samping itu juga pemerintah harus lebih maksimal dalam penanganan sampah ini. Maksimal dalam segala lini. Contoh pertama ya, mereka harus maksimal menyediakan tempat-tempat bak sampah, tapi bukan bak sampah ya, bukan bak sampah sementara TPS itu yang sering menjadi masalah di lingkungan. Akhirnya di muka gang, bahkan ada yang di muka sekolah, tempat pembuangan sampah ya kan. Jadi akhirnya itu jadi sasaran orang-orang tempat membuang sampah ya kan. Dan yang hebatnya mereka membuang sampah itu sembarangan, tidak diikat dalam plastik yang benar ya kan, campak berserakan. Dan itu diperparah dengan sudah diikat dengan benar pun dengan plastik yang bagus, itu masih datang lagi pemulung ya kan, mengais-ngais, membongkar, bernyerah-nyerah kan. Jadi ini yang harus perhatian pemerintah, bagaimana masyarakat ini membuang sampah ya kan, tidak di tempat-tempat pembuangan sampah sementara itu lagi, tapi itu lebih dikumpulkan di rumah masing-masing, kemudian jam-jam tertentu diletakkan di tempat-tempat yang akan dipungut petugas kebersihan, sehingga tidak sempat berserak-serak, sehingga menimbulkan hanya pemandangan yang tak enak ya, menimbulkan bau dengan bau busuk, menjijikkan ya kan. Itu bisa menimbulkan penyakit ya kan. Jadi dalam mendukung itu pemerintah juga harus mengeluarkan dana ya kan. Contohnya yang saya lihat ya, ada kelurahan yang mempunyai sepeda kereta pemungut sampah yang itu yang pakai bak ya kan, bisa masuk keluarga ya kan. Itu tidak semua kelurahan saya lihat itu. Seperti kelurahan lain ada itu 2 ya kan. Dan itu belum mencukupi saya rasa ya kan. Seharusnya setiap kelurahan itu kereta yang ada bak sampahnya itu minimal 6 lah setiap kelurahan ya, Pak. Jadi kalau udah ada itu, mereka ini kan sudah bisa membuang sampah dari gang-gang, akhirnya meletakkan di suatu titik kumpul ya kan. Satu titik kumpul aja di tiap kelurahan ya kan. Sehingga dari titik kumpul itu yang di tempat pembuangan sampah sementara yang dipusatkan di kelurahan itu, nanti petugas kebersihan sudah bisa mengambilnya di situ untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir. Tapi kan masalahnya, masyarakat kan tidak mau membeli plastik, ya kan? Rugi, menambah pengeluaran. Bagaimana itu Pak? Makanya di sini diperlukan kejelian dan kemampuan pemerintah kota. Jadi subsidi lah tiap-tiap rumah tangga itu plastik, bekerja sama lah dengan misalnya pabrik plastik untuk mensubsidi satu rumah itu ya minimal 30 kantongan plastik lah. Biasa satu hari, ya kan? Itu satu. Yang kedua, supaya kinerja para petugas kebersihan ini maksimal, ya kan? Ya selain daripada alat kendaraan tadi, ya kan, dimaksimalkan. Ya kesejahteraan mereka juga dimaksimalkan, ya kan? Jangan lagi upah yang mereka terima, honor yang mereka terima juga sangat minim ya kan. Artinya perlu juga diperhatikan kesejahteraan petugas kebersihan di Pematang Siantar ini ya Pak Udin. Iyalah, aku pernah ke Manado waktu itu studi banding kalau nggak salah tahun 2010 tentang 2011. Ya gimana itu Pak? Di sana petugas kebersihan itu honornya udah 2,5 juta sebulan. Padahal waktu itu masih 15.000 per hari, ya kan? Ini maksudku honor petugas sampah itu minimal 3 juta lah sebulan.
ya kan? Dan mereka masuk BPJS Ketenagakerjaan, masuk BPJS Kesehatan, ya kan? Ditanggung sejahtera. Jadi sehingga mereka kan beresiko tinggi terkena penyakit dan sebagainya. Ya kan? Iya, betul. Nah, itu dulu. Jadi honornya itu, saya rasa nggak berat itu, ya kan? Karena mereka sangat vital dalam kehidupan kita. Sangat vital mereka membantu kita menyelesaikan sampah-sampah ini. Iya, Baru iya, yang kedua, pemerintah juga harus intensif, ya kan? Harus maksimal mensosialisasikan bagaimana cara membuat masyarakat ini paham betul membuang sampah sembarangan itu akan menimbulkan kesusahan kepada orang lain, bahkan kepada diri sendiri. Makanya harus disosialisasikan supaya masyarakat itu memang membuang sampah pada tempatnya, tidak pada sembarangan. Nah, itu mungkin yang bisa menyelesaikan. Kalau itu sudah terlaksana, mungkin tidak seperti membalikan tangan ya, tapi pelan-pelan disosialisasikan terus. Semua pihak terkait, dinas terkait mensosialisasikan ini. Jadi dengan pemerintah, dengan wali kota yang memang bekerja keras, cerdas, ya kan, dan berani untuk menghasilkan hal yang baik. Saya rasa semua orang akan berterima. Tentunya, ya kan, ini semua diberi ada perdanya buat sanksi. Saya pernah ke Singapura. Iya, bagaimana Pak Udin? Di sana orang membuang puntung rokok tak berani sembarangan. Dia pegang itu puntung rokoknya itu sampai dapat tempat pembuangan sampah. Kenapa? Ya, selain dia sudah sadar dia takut akan denda. Nah, di sana orang yang membuang sampah sembarangan itu dendanya tinggi. Nah, hukumannya berat. Ya kan? Jadi itu akhirnya ancaman hukuman yang tinggi itu, ancaman denda yang berat itu membuat masyarakat ini akhirnya bisa menjadi semakin sadar dan semakin paham. Artinya pemerintah harus memiliki keberanian ya dan tegas ya Pak Udin. Tegas dan terarah, ya kan? Iya, Apa tujuannya, bagaimana caranya? Jangan hanya lebar pesona, ya kan? Spesial lain lagi, ya kan? Harus fokus. Iya, Nah, dinas kebersihan dan lingkungan hidup itu harus fokus bagaimana, bukan bagaimana cara mengangkat sampah aja. Itu tadi Iya. masyarakat ini bagaimana supaya benar-benar sadar, nah, hidup bersih dan membuang sampah pada tempatnya.